Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrida, Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM 1911000042. Dosen pengampu Dr. Ahdar MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama yang saya akan jelaskan ialah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, kedatangan orang-orang asing Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Sambil berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun, Belanda berhasil memperkuat penetrasinya di Nusantara. Bangsa Belanda melakukan monopoli kegiatan perniagaan di bawah sebuah badan bernama VOC. Dalam usaha mengembangkan perdagangannya, aktivitas VOC yang ingin menguasai perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan perdagangan pribumi yang merasa kepentingannya terancam. Sistem monopoli itu bertentangan dengan sistem tradisional yang dianut dalam masyarakat. Sikap Belanda yang memaksa kehendak dengan kekerasan makin memperkuat sikap permusuhan pribumi tersebut. Namun, secara politis, VOC dapat menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dalam waktu yang cepat. Bangsa Belanda melakukan monopoli kegiatan perniagaan di bawah sebuah badan bernama VOC. Dalam usaha mengembangkan perdagangannya, aktivitas VOC yang ingin menguasai perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan perdagangan pribumi yang merasa kepentingannya terancam. Sistem monopoli itu bertentangan dengan sistem tradisional yang dianut dalam masyarakat. Sikap Belanda yang memaksa kehendak dengan kekerasan makin memperkuat sikap permusuhan pribumi tersebut. Namun, secara politis, VOC dapat menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dalam waktu yang cepat. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Zoon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatogomo. Kehadiran Belanda di Jawa tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Pada tahun 1932 Masehi, keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup pesantren, madrasah, dan sekolah yang tidak ada izinnya, atau sekolah ini memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonansi sekolah liar. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan pendidikan model barat yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan sekelompok kecil orang Indonesia. Sejak itu tersebar jenis pendidikan rakyat yang berarti juga bagi umat Islam. Pemerintah memberlakukan politik etis yang mendirikan dan menyebarluaskan pendidikan rakyat sampai pendesaan. Pendidikan kolonial Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional pada pengetahuan duniawi. Metode yang diterapkan jauh lebih maju dari sistem pendidikan tradisional. Adapun madrasah-madrasah yang didirikan di Indonesia ialah yang pertama, Madrasah Adabiyah School. Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Yang kedua, Madrasah Diniyah School. Zainuddin Labia El-Yunisi 1890-1924 mendirikan Madrasah Diniyah School pada tahun 1915 sebagai sekolah agama pertama yang dilaksanakan menurut sistem pendidikan modern, yakni menggunakan alat tulis dan alat peraga. Yang ketiga, Madrasah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan teman-temannya di kota Yogyakarta pada tahun 1912 yang bertujuan menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan agama Islam. Yang keempat, Sumatera Talib.
Sumatera Talib Padang Panjang yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1912. Dan yang terakhir, Madrasah Salafiyah yang didirikan pada tahun 1989 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah memperkenalkan pola pendidikan madrasah yang pengajarannya lebih menitik beratkan pada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dengan sistem sorogan dan bandongan. Jadi yang kedua, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintahan Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyang Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyang Asia Baru. Pada masa pemerintahan Jepang terjadi perubahan-perubahan di bidang pendidikan, di antaranya menghapus dualisme pengajaran. Dengan demikian riwayat susunan pengajaran Belanda yang dualitis yang membedakan antara pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra telah habis. Setelah Jepang memasuki Perang Dunia Kedua dan kedudukan Jepang terjepit oleh sekutu, Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap bangsa Indonesia. Penindasan dan kekerasan Jepang yang semakin parah dirasakan bangsa Indonesia, membuka peluang untuk memberontak terhadap penjajah Jepang. Perlawanan semakin sengit sampai pemerintah Jepang kewalahan. Tetapi mereka menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Kemudian dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan dengan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai ketua. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kesetaraan pendidikan pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa. Bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda bangsa Indonesia. Dengan demikian banyak berdiri lembaga pendidikan dan pengajaran serta tempat ibadah dan anak-anak diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji.